Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Setiap detik waktu yang berlalu adalah hembusan nafas kehidupan. Menjadi anugerah terindah dalam hasanah kebaikan dari sebuah proses mahakarya penciptaan yang paling sempurna. Ketika Dia penguasa langit dan bumi yang maha gagah, penggenggam alam semesta yang maha merajai yang hidup dan yang mati. Ketika Allah penguasa kehidupan masih memberikan kepada kita karunia nikmat tanpa batas. Wallahi, apa yang diciptakan oleh Allah dengan segala kebaikan dan keindahannya sejatinya untuk melengkapi proses kebahagiaan hidup setiap manusia di bumi ini. Maka bersyukurlah, wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah mendapati kita selaku hamba yang abdan syakur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada satu-satunya tokoh terbaik sepanjang zaman, uswah dan qudwah, baginda Rasul nan mulia, yang pernah sukses menghantarkan kejayaan umat dari sebuah fase nan gelap kepada cahaya Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Bersolawatlah, wahai para pecinta dan perindu Rasulullah. Semoga Allah dan Rasulnya berkenan untuk mau membangkitkan setiap diri pada satu keadaan yang paling berat ketika kita dihimpun di padang mahsyar dalam barisan panjang penuh kebarokahan, barisan orang-orang yang insya Allah akan dikumpulkan di antara taman-taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah, hadirin dimanapun kalian berada, kalaulah tidak karena rembulan, takkan bintang meninggi hari. Kalaulah tidak karena iman dan cinta kita kepada Al-Quran, tidak akan bersua kita untuk perjumpaan kali ini. Hadirin, banyak kisah tentang perjalanan kehidupan manusia-manusia yang menyintas dunia, menempuh waktu nan panjang, jarak yang begitu jauh, bertemu dengan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki maunah, dianggap punya barokah, sehingga kemudian mereka datang kepadanya dengan wasilah sedekah dan kebaikan-kebaikan yang mereka berikan. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat munajah orang-orang tersebut mengabulkan semua hajat dan niat mereka. Ada juga kisah orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan keramat, duduk berjam-jam dan kemudian bermohon dengan wasilah orang-orang yang telah dimakamkan di kuburan tersebut. Allah akan memberikan, mengijabah, mengabulkan semua harap dan keinginan-keinginan dunia mereka. Dan ini bahagian dari sebuah perjalanan yang sering kita lalui. Tetapi sesungguhnya banyak di antara mereka yang lupa bahwa yang dekat dengan mereka, tinggal seatap dengan mereka, yang ada di dalam rumah mereka, ayah dan ibumu. Ketika mereka berbohon kepada Allah pemilik kehidupan, dalam sebuah riwayat dikatakan, doa orang tua yang soleh dan soleha, ayah dan ibumu, ketika mereka bermohon kepada Allah meminta untuk anaknya, maka doa mereka sama seperti seorang Rasul yang meminta kepada Allah untuk umatnya. Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Maka dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Uluyul Hikayah, hikayah nomor 68. Beliau mengatakan, mendapati kisah ini dari sahabat Khalid bin Hidas. Sahabat Khalid bin Hidas mendapati kisahnya dari Saleh Al-Muri. Sahabat Saleh Al-Muri mendapati kisah ini dari Sabit. Sahabat Sabit mendapati kisah ini
dari Sayyidina Anas bin Malik yang tidak lain. Beliau adalah sahabat karib dan sahabat dekat baginda Rasul nan mulia. Maka kisah ini terjadi pada zaman kehidupan sahabat Sayyidina Anas bin Malik setelah peninggal kehidupan baginda Rasul nan mulia. Beliau mengatakan, sampai kepada kami khabar berita tentang sakitnya seorang pemuda nan soleh dari kaum Ansor yang berbulan-bulan berjuang melawan rasa sakit yang mendera pada dirinya. Sahabatku, Sayyidina Anas bin Malik bersama beberapa orang sahabat datang ke rumahnya, menziarahinya, mendoakannya, memberikan motivasi agar dia lebih semangat, percaya diri, berjuang dengan rasa sakitnya. Maka demi Allah, menurut beliau, sebelum mereka sempat meninggalkan rumah tersebut, pemuda nan soleh itu kemudian syahid dalam syahid dunia melawan rasa sakitnya. Maka seorang di antara kami kemudian menutup matanya dan menutupkan wajahnya dengan kain yang menyertainya. Tampak oleh kami sedari tadi seorang perempuan tua yang cukup sudah lanjut usia di ujung tempat tidurnya. Dan kami memastikan bahwa pendengarannya sudah tidak dapat lagi mendengar dan penglihatannya sudah begitu buruk karena usia yang telah memakannya. Maka seorang sahabat yang lain kemudian menghampiri tersebut dengan bahasa kita, kira-kira sahabat itu berkata, "Bu, yang kuat ya, anakmu yang soleh baru saja meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya dalam kemuliaan, dan semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran kepadamu." Maka kemudian perempuan tua itu berkata kepada kami, "Apa yang kau katakan, nak? Apakah maksudmu anakku sudah meninggal?" "Iya, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sahabatku hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Tahukah kalian yang dilakukan perempuan tua ini ketika dia memastikan bahwa anaknya telah tiada? Dengan terisak tangis dan berurai air mata, dia kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan kemudian dia menyeru kepada Allah penguasa kehidupan seraya, berkata dengan doanya, "Allahumma inni qad amantu bika." Ya Allah, hamba beriman kepadamu ya Rob. Ketika nabimu membawa agamamu kepada kami, sepenuh hati, setulus jiwa, hamba mengimani dan meyakinimu ya Allah. Dan demimu ya Rob, hamba menyertai perjalanan nabimu yang mulia. Hijrah meninggalkan kota kelahiran, meninggalkan rumah, keluarga dan semua yang kami punya, hanya demi mempersembahkan keimanan qad amantu bika untukmu ya Rob. Dan ada satu keinginan permohonan yang kami sampaikan dalam hati ini. Bila satu masa ya Allah, kau menguji kami dengan sebuah cobaan dan ujian yang paling berat, kau hadir menolong hambamu ini. Maka kemudian perempuan tua itu, kata Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, "Ya Allah, sungguh ini ujian yang paling berat. Ini musibah yang hamba rasa paling berat ya Allah. Dan hamba tidak mampu ya Allah. Hamba belum siap menerima ujian ini." Maka hadirlah ya Rob. Sahabat fillah, tahu apa yang kemudian terjadi? Belum selesai doanya, belum turun tangan perempuan tua ini, pemuda itu kemudian bangkit, menyingkap kain dari wajahnya. Dan demi Allah, kemudian kami tidak meninggalkan ruangan tersebut sebelum kami sempat makan dan minum bersama pemuda yang soleh ini. Masya Allah, sahabat fillah, kami ingin menyampaikan sebuah pesan singkat kepada seluruh anak dimanapun mereka berada. Bahwa doa ayah dan ibu yang soleh dan soleha, dalam sebuah riwayat yang kami sampaikan tadi, ketika mereka bermunajat kepada Allah, mohon untuk kebaikan dan keselamatan anak-anaknya, maka doa mereka sama seperti doa seorang Rasul yang bermohon kepada Allah untuk umatnya. Dan Allah malu bila tidak mengabulkan doanya. Maka sahabatku yang kucintai karena Allah,
Dalam perjalanan kehidupan dunia ini, kita mungkin punya banyak problem. Kita punya masalah dunia yang menghimpit dada kita. Di masa COVID-19 mungkin ada orang-orang yang dirumahkan dari pekerjaannya. Kehilangan asa. Ada orang-orang yang menahun sakit, yang tak juga sembuh. Ada orang-orang yang belum bertemu dengan kebaikan hidupnya. Ada orang-orang yang menghadapi masalah dalam kehidupan keluarganya, segudang tentang persoalan dunia. Sungguh demi Allah, ini masalah kecil bagi Allah. Maka datanglah kepada rumah di mana pernah kau dilahirkan dan dibesarkan. Datanglah ke sana, bertemulah dengan orang yang senantiasa sabar menunggu kehadiranmu di tempat itu. Tempat di mana kau pernah dirawat dan dimuliakan. Berwasilahlah dengan kebaikannya. Berbaktilah kepadanya. Sabarlah dalam menghadapi masa tuanya. Berikan kebaikan kepadanya. Birrul walidain. Maka insya Allah tidak perlu kalian minta. Tangan-tangannya akan senantiasa berdoa kepada pemilik kehidupan. Agar Allah memberikan kemudahan dan kebaikan dalam semua urusan kehidupan anak-anak tercintanya. Hadirin, kadang dalam kehidupan di dunia ini kita banyak berbuat dosa. Kita banyak berbuat salah, kita bermaksiat kepada Allah pagi, siang, dan petang. Dan terkadang rasanya Allah ingin sekali menghukum kita, mengazab kita dengan hukuman yang berat. Tapi Masya Allah, dikarenakan ada doa perempuan-perempuan soleh, laki-laki yang beriman, yang selalu bermunajat kepada Allah dalam setiap selesai sholatnya. Ketika dia bangun di sepertiga tengah malam, dia menguncurahkan air mata, berwasilah dengan saumnya, dengan sedekahnya. Dia meminta kepada Allah untuk anak-anaknya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka keinginan Allah untuk menghukum hambanya seakan terhalang. Asbab adanya doa perempuan nan soleha. Laki-laki yang beriman, ayah dan ibu kita. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita, mengingatkan kepada setiap umatnya, jangan pernah kalian berurusan kepada orang-orang yang terzolimi di tengah-tengah kehidupan. Sedangkan betapa zolimnya kita. Hidup bertetangga dengan tetangga gak pernah akur. Kadang persoalan jalan kita mendolimi saudara kita, sampah kita senantiasa berserak di halaman rumah orang lain, air comberan kita mengalir ke rumah orang lain. Masak aromanya aromanya sampai tapi hidangan gak pernah sampai. Kita sering berprasangka buruk. Kita nggak bahagia dengan kebahagiaan saudara kita. Kalau kita jadi seorang atasan, kita sering mendolimi saudara kita, bawahan kita dengan perkataan dan sikap-sikap kita. Kita memakan hak saudara-saudara kita. Rasul mengingatkan jangan pernah kalian berurusan dengan orang-orang yang terzolimi. Karena doa mereka qabul. Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Tapi sekali lagi sahabatku, doa orang yang terzolimi tadi kalah dengan doa ayah dan ibumu yang begitu sabar meminta kepada Allah untuk kebaikan putra dan putrinya. Wahai anak, ingatlah seorang ayah dan ibu akan mampu melahirkan dan membesarkan, memberikan kebahagiaan dan kehidupan kepada 10 orang anak sekaligus dalam pengasuhannya. Mereka rela menjadi jalan, menjadi jembatan untuk menghubungkan kalian kepada kebahagiaan yang hakiki. Tapi berapa banyak anak dalam perjalanan kehidupan dunianya yang sudah dilahirkan dengan bersimbah darah, linangan air mata, bahkan sanggup meredang dengan nyawa. Yang telah diberikan pendidikan berharga, dihantarkan ke kehidupan sukses masa depannya. Tapi kemudian 10 orang anak yang telah jadi orang dalam bahasa kita, belum tentu mereka bisa memberikan kebahagiaan terhadap ayah dan ibunya di hari senjanya. Masya Allah, kita sering dengar ada kasus seorang orang tua diturunkan di tengah jalan, di tengah malam, ditinggal begitu saja. Anak dan menantu yang tidak menerima kehadiran orang tuanya di waktu senjanya. Orang tua yang hidup sebatang kara sementara anaknya hidup melimpah. Masya Allah, betapa zalimnya anak-anak ini. Kisah tentang kedurhakaan anak terus menjadi episode-episode yang seakan tak pernah pupus di tengah-tengah kehidupan. Wahai anak,
Pernahkah kau mengingat betapa beratnya ibu yang mengandungmu? Betapa sakitnya ibu yang melahirkanmu? Bila kau sadari, tidak akan sanggup lisanmu berteriak di hadapannya. Ini yang kemudian menjadi alasan bagi Allah. Di dalam Al-Quran surah Luqman, ayat yang ke-14, Allah menyampaikan pesanan indah kepada setiap anak dimanapun kalian berada. Wa wassaynal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami perintahkan kepada setiap anak, berbaktilah, hadirlah dalam kemuliaan hidup orang tuamu. Wa fisaluhu fi amain hammalathu ummuhu, terlebihnya kepada ibumu. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah minta nasihat. Aku masih punya ayah dan ibu ya Rasulullah. Siapakah di antara mereka yang harus hamba utamakan kemuliaannya? Maka Rasul mengatakan ummuhu, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu dulu, ibumu lagi, baru ayahmu. Bahkan dalam sebuah ungkapan indah bahasa para ulama dikatakan al-jannatu tahta akhdamil ummat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibumu, nak. Dia yang pernah mengandung dan melahirkanmu, menyapimu selama 2 tahun. Allah kisahkan kepadamu, nak, tentang perjalanan dan penderitaan lara yang tak pernah berujung. Bila dia punya anak 3, 4, 5 atau lebih, artinya 5 tahun dia pernah menahan rasa sakit. Wafisaluhu fi amain. Tidak ada pekerjaan paling berat di dunia ini yang lebih berat dibandingkan proses mengandung, melahirkan, menyusui dan mempersembahkan kehidupan kepadamu. Laki-laki gagah mana yang sanggup membawa beban penderitaan di dalam perutnya berbulan-bulan. Bahkan ketika proses persalinan tiba, preman besar, orang yang paling gagah, suami mana yang sanggup menemani perjalanan istrinya ketika mendengar teriakan-teriakan istrinya? Pasti dia akan berkata, mak, bunda, mertuaku, temani istriku, hamba, anakmu gak kuat untuk mendengarnya. Tapi seakan semua kebahagiaan itu sirna. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Sehingga Allah mengisahkan tentang perjalanan yang sulit ini. Ketika tidak ada orang yang mampu menghadapi semua perjuangan dan penderitaan. Ketika hamil dan melahirkan. Seakan semua rasa sakit sirna ketika anak yang dilahirkan ke dunia telah muncul ke bumi ini. Dan pekerjaan itu cuma mampu dikerjakan seorang perempuan bernama ibu. Menyusukan kita 2 tahun. Dan kemudian, bila kemudian ada sebuah pekerjaan dunia yang ditawarkan kepada kita dengan gaji yang bebas, kita memintanya. Tapi dengan syarat, kita bekerja sepanjang hari 1 kali 24 jam, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Kau harus datang kepada majikanmu ketika dia membutuhkanmu dalam setiap keadaan. Ketika kau sedang makan, tinggalkan makan, datang kepadanya. Apapun yang dia minta, maka lakukan. Ketika kau sedang rehat dengan rasa lelah atau kau sedang tidur, dan kemudian dia memintamu hadir, kau tinggalkan semua rasa yang ada pada dirimu untuk memberikan semua pelayanan terbaik. Pertanyaannya, adakah orang yang mampu bekerja seperti ini? Pasti manusiawi gak akan ada orang yang mampu. Dan kalau kita katakan kita ingin dan kita mampu, berapa gaji yang kita minta? Pasti kita minta angka yang fantastis, miliaran. Dan itu wajar. Tapi sekali lagi, tidak akan ada orang yang mampu mengerjakannya. Tapi Masya Allah, ibumu mampu menjadi pembantu setiamu, menjadikanmu raja di tengah kehidupanmu. Ayahmu rela bekerja banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi pendidikan dan kebahagiaan putra-putri mereka. Wahai anak, mereka hebat, tak pernah meminta gaji serupiah pun kepadamu. Meski mereka telah berkorban begitu nyata dan besar, mereka tidak pernah meminta dunia dan emas kepada kita. Sehingga ini yang menjadi alasan. Dalam ayat tersebut Allah katakan, aniskurli, agar kalian bersyukur kepada aku, dan biwalidaika, bersyukurlah kepada ibu bapakmu, nak. Berbaktilah kepada mereka. Dan sebagai kesimpulan, wahai anak, Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-23, setelah Allah perintahkan kepada manusia agar mereka menyembah Allah saja, dan kalau di bumi ini ada makhluk yang boleh disembah selain Allah, maka mereka demi Allah adalah orang tuamu. Tapi menyembah mereka bukan tuntutan, tapi keberbaktian kepada mereka bila satu atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pengawasanmu.
Ada 3 etika yang harus kalian lakukan. Au kilahuma upin. Yang pertama, jangan pernah berkata ah. Bayangkan, mengatakan ah saja Allah murka. Bagaimana ketika kau berteriak menolak semua keinginan baiknya. Berapa banyak kekecewaan orang tua terhadap anak-anak mereka. Wala tanharhuma. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Jangan kecewakan, jangan sakiti hati mereka. Wa qulu qawlan karima. Dan bergaullah dengan pergaulan mereka. Wahai anak, ridho Allah pada keridhaan orang tuamu. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan ayah dan ibumu. Maka berbaktilah kepadanya. Karena sesungguhnya ketika mereka masih ada, mereka benteng pertahanan terakhir untuk mendekatkanmu kepada surga Allah. Karena amalan dunia kita singkat, sedikit lagi terbatas. Maka berbaktilah dan berikan kemuliaan kepada mereka. Jangan terlambat sebelum kau menyadari arti penting mereka dalam kehidupan untuk mendekatkanmu di sisi Allah. Ketika mereka telah terbujur kaku dalam pembaringan terakhir, ketika mereka telah berada di dalam peristirahatannya, baru kesadaran dan cinta itu muncul, maka semuanya telah sirna. Semoga Allah memberikan kesempatan menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha. Bila satu hari ketika mereka tiada, dengan tangan ini kita akan memandikan jenazahnya, mengapankan ia, memikul dia dengan pundak kita, dan menghantarkan mereka ke pusara terakhir tangan ini, yang akan selalu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan mereka dari siksa dan azabnya yang pedih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Dari Palu Naga kami menyampaikan sebuah kilasan mengetuk hati pintu setiap anak-anak di dunia untuk senantiasa menjadi anak-anak yang solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.